Dan begitu pun Abu Zur'ah, nadartu fi nahwi 30,000 hadis min hadis Ibni Wahab bi Misr wa ghairi Misr. Aku periksa hadis Abdullah Ibni Wahab sekitar 30.000 hadis, baik dia meriwayatkannya di Mesir ataupun di selain Mesir. La a'lamu ini ra'aitu lahu hadisan la aslalahu wa huwa thiqah. Dari 30.000 hadis yang dia riwayatkan di Mesir ataupun di selainnya, tidak pernah aku dapatkan satu pun hadis yang tidak ada asalnya. Semuanya ada asalnya dan sahih. Menunjukkan bahwa Imam Ibnu Wahab, imam yang agung, mempunyai hadis-hadis yang banyak dan diriwayatkan kepada para murid-muridnya, di antaranya tadi Imam Ahmad juga mengatakan demikian, dan juga Abu Zur'ah sebagai muridnya. Maka dia dapati dari 30.000 hadis tidak ada satupun yang tidak ada asal. Maknanya kitabnya, hadis-hadisnya bersih dari perkara-perkara yang dhaif. Dan ini yang dicari oleh para ulama. Maka ulama pada zaman dahulu mencari muhadis yang kitab-kitabnya sahih. Adapun di zaman sekarang banyak orang-orang menulis kitab Hatibul Lail, kitabnya berjilid-jilid, namun di saat dibaca kitabnya semua hadis-hadisnya dhaif, maudhu, palsu, tidak ada asalnya. Maka apa faidah kitab seperti ini? Adapun athar ini adalah athar yang sahih, maka dari sini menjadi pendalilan apa-apa yang disembah selain Allah akan bersama dengan yang menyembah selain Allah, semuanya di api neraka. Maka akan bertemu orang yang menyembah dengan yang disembah. Ternyata engkau di api neraka juga. Lalu kenapa aku menyembahmu dulu? Apa faidahnya mereka dulu beribadah di dunia untuk diselamatkan di hari akhirah dari api neraka? Tapi toh ternyata mereka di neraka bersama Rob yang mereka sembah dulu. Allahul musta'an. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita dilahirkan dalam keadaan muslim dan kita diberikan petunjuk menjadi muslim yang tauhid. Berapa banyak dari kaum muslimin yang ngalap barokah di kuburan, kaum muslimin yang hanya sekedar KTP tetapi bingung dengan agamanya. Maka alhamdulillah sampai detik ini kita menjadi seorang muslim yang menyembah Allah Jalla wa'ala secara tauhid, sehingga kelak kita di saat dibangkitkan, di saat diserukan, man kana ya'bud ghairallah falyattabi', maka berpencar seluruhnya. Di saat dikatakan barang siapa yang menyembah kepada selain Allah dulu agar mengikuti apa yang disembah, maka berpencar seluruh manusia yang menyembah siapa saja, baik patung, mentari, rembulan, api, dan menyembah dari tawagid. Maka kelompok orang-orang Nasara, kelompok orang-orang Yahud akan mengikuti. Nanti akan kita bahas mengikuti siapa? Mengikuti bentuk apa yang mereka sembah dulu. Terus Yesus Kristus akan berbentuk Isa, na'am. Namun disebutkan di hadits syaitan Isa, bukan Nabi Isa mengajak mereka kepada api neraka, dan Uzair bukan, tetapi syaitan Isa dan syaitan Uzair yang dulu mengajak mereka untuk disembah. Maka ditampakkan kepada kelompok al-Yahud dan Nasara, oh itu Rabb kita, itu Allah Bapak kita, Allah anak kita yang dulu kita sembah, yang menyebabkan kita diampuni dosa-dosanya dengan istilah mereka pelebur dosa-dosa manusia, penghapus dosa-dosa manusia, penebus, nah ini yang lebih cocok, penebus dosa manusia. Maka diikuti, ternyata diikuti kepada api neraka, kecuali al-muwahhidun, kita insya Allah. Kita lanjutkan atau cukup? Sudah jam berapa? Maka disebutkan di dalam matan juga, wa minhum man yatba'u tawagid. Selesai dari Syams wal Qabar, dan sekarang apa itu tawagid? Huwa jam'u tagut.
Tawagid adalah jamak dari togut. Togut mufradnya. Wa huwa mustaq min tagha yatgha. Dari fi'lun madhi tagha, fi'lun mudhari'nya yatgha, maka togut. Ala wazn fa'lut. Togut ala wazn fa'lut. Yang mana tak di sini adalah zaidah. Asalnya togo menjadi togu. Kemudian ditambah tak menjadi togut. Apa maknanya dari segi syara'? Kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin, itulah togut. Seperti ditafsirkan oleh para ulama bahwa makna togut kullu ma'ubida min dunillah wa huwa radin. Semua yang disembah selain Allah dan dia dalam keadaan ridho. Dan kalimat togut telah datang di Al-Quran banyak. Di antaranya seperti keadaan bagaimana diutusnya para nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Bahwa kami telah mengutus kepada seluruh rasul an i'budullah, agar menyembah Allah saja, wajtanibut taghut, dan menjauhi dari taghut. Dan kalimat taghut ini yakunu wahidan wa jam'an wa yu'annas wa yudzakkar. Maka dia bisa jadi mufrad, bisa jadi jamak, bisa jadi muannas, dan bisa jadi untuk mudzakkar. Maka untuk muannas dan mudzakkar dan mufrad dan jamak telah banyak di Al-Quran. Amma yu'annas ma'a wahid, adapun lafaz muannas dan satu di surat Az-Zumar. Waladina jtanibu at-taghuta an ya'buduha. Maka syahidnya di sini at-taghuta dalam keadaan muannas dan dalam keadaan mufrad. Dan disebutkan di Al-Qur'an juga dalam keadaan mudzakkar dan mufrad. Yuriduna an yatahakamu ila taghuta. Dan disebutkan kadang-kadang dalam keadaan jamak seperti waladina kafaru awliya'uhumut taghut. Maka semua lafaz-lafaz di sini taghut, 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 tetapi yang diinginkan bisa jadi dia itu maknanya jamak seperti di ayat yang terakhir waladina kafaru awliya'uhumut taghut. Lafaznya mufrad dan mudzakkar, tetapi yang diinginkan jamak. Dan juga di dalam ayat yang sebelumnya yuriduna an yatahakamu ila taghut, yang diinginkan di sini mufrad wahid dan mudzakkar ila taghut. Maka inilah makna dari taghut, dan dia lafadznya satu taghut, tapi masuk kepada mudzakkar, muannas dan mufrad dan jamak. Dan maknanya adalah semua yang disembah selain Allah dan dia ridho. Maka kelak di hari kiamat semua yang disembah selain Allah dan dia ridho, di antaranya iblis, dia ridho, dan di antaranya Fir'aun, dia ridho, maka akan dijadikan sebagai penyeru kepada umatnya untuk masuk kepada api neraka. Lalu kita masuk kepada lafaz yang terakhir. Fayatihimullahu fayaqulu ana rabbukum fayaquluna hadza makanuna hatta ya'tina rabbuna fa idza jaa rabbuna arafnahu fayatihimullahu fayaqul ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna. Maka di lafaz inilah wajah pendalilan dari hadis yang panjang ini. Mana wajah pendalilannya? Setelah mereka orang-orang yang menyembah kepada selain Allah mengikuti mentari, rembulan, dan taghut-taghut, sehingga sudah mulai berkurang jumlah yang ada di mahsyar. Fayatihimullahu, dan Allah datang kepada kaum muwahhidin muslimin tadi, dan sama mengatakan seperti tawagid dan apa-apa yang disembah selain Allah, aku Rabb kalian yang dulu disembah. Maka Yesus Kristus, Uzair, api, Lat, Uzza, Manah, dan Hubal
Dan iblis itu akan mengatakan, dulu kalian menyembahku, ikuti aku kepada surga yang kalian inginkan. Itu maknanya. Maka datang juga Allah, namun dalam bentuk yang tidak disepakati oleh kaum muslimin. Fayaqul ana rabbukum. Apa yang kalian tunggu? Aku Rabb kalian. Namun di sini digambarkan Allah itu seperti togut yang lain bagi diri kaum muslimin untuk mengecek mereka, untuk mengetes mereka. Fayaqulun hada makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Kami tidak akan bergeming, kami tidak akan mengikuti kamu. Seperti seakan-akan para togut, kami tidak akan mengikuti kamu meskipun kamu mengaku Rabb kami. Hada makanuna, kami akan tetap di sini sampai datang Rabb kami yang hakiki, yang mengaku Rabb kami dan kami benar-benar mengetahui sifatnya. Itu maknanya. Fa idza jaa rabbuna arafnahu. Maka mereka kaum muslimin mengatakan, kami mempunyai tanda-tanda mengetahui bagaimana Rabb kami dan kami akan mengetahuinya. Dan kemudian datanglah Allah yang kedua kali dengan sifat yang diketahui oleh kaum muslimin dan disepakati. Maka dikatakan ana rabbukum fayaqulun anta rabbuna. Di saat yang kedua kali datang, kemudian mengatakan Allah, aku Rabb kalian, maka ikutilah aku. Mereka mengetahui semua dengan sifat yang disepakati, dikatakan anta rabbuna. Engkaulah Rabb kami yang kami tunggu-tunggu. Maka hada syahiduna fi hadhil mas'alah anal muslimin la yataharrakun min ardil mahsyar wa la yattabi'una ma'budan ghairallahi ta'ala. Bahwa kaum muslimin pada saat itu tidak pernah bergeming dari padang mahsyar sampai mereka mengikuti Allah yang mereka sembah dulu secara tauhid, yang mana mereka menyembahnya layali wan nahar sampai meninggal, dan kadang-kadang mereka menginfakkan harta-hartanya untuk berjuang, berdakwah, ataupun untuk berjihad di jalan Allah, dan bahkan menumpahkan darahnya fi sabilillah. Maka ini yang mereka tunggu. Summa ya'tihillah ibadahul mu'minin yaumal qiyamah fayatajalla fi suratin ghaira surah allati ra'auhu fiha sabiqan ibtila'an lahum. Maka di hadis tadi akan disebutkan ana rabbukum, di pertama kali Allah akan menampakkan dalam keadaan sifatnya bukan sifat Allah, seperti sifatnya para tagut. Maka kaum muslimin di saat yang pertama kali mengatakan ana rabbukum, Rabb ini, fayaqulun di riwayat yang lain, nanti akan kita dapati riwayat yang lain, na'udzubillahi minka. Berkata kaum muslimin kepada Allah itu sendiri, yang mana dia menampakkan diri selain dari Allah yang disepakati. Apa kata kaum muslimin? Na'udzubillah minka. Aku berlindung kepada Allah dari kamu, padahal itu Allah. Namun karena diuji oleh Allah, lihat bagaimana kaum muslimin. Mereka mempunyai alamat-alamat yang khusus, mengetahui bahwa Rabbnya mempunyai alamat khusus. Na'udzubillah minka, mungkin wallahu alam menampakkan seperti siapa dari tawagid, yang jelas seperti itu. Kemudian disebutkan hada makanuna hatta ya'tina rabbuna. Kami tidak bergeming, ini tempat kami di mahsyar, tidak akan mengikuti Rabb selain Allah. Itu di riwayat yang lain nanti akan datang. Fa idza jaa rabbuna arafna. Maka jika datang Allah yang hakiki yang kami ketahui, kami akan mengetahuinya.